Balai Besar Tekstil merayakan hari jadinya yang ke-100 tahun. Momen ulang tahun emas tersebut menyimpan sejarah yang begitu panjang. Balai Besar Tekstil berdiri sejak tahun 1922 dengan nama Tekstil Inrichting Bandung di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lalu pada masa pemerintahan Indonesia kala itu, oleh Presiden Soekarno nama tersebut dirubah menjadi Institut Teknologi Tekstil. Perkembangan menjadi Balai Besar Tekstil seperti sekarang merupakan perjalanan panjang 100 tahun. Perjalanannya tak lepas dari pergerakan perjuangan dan penguasa pada masa itu. Hindia Belanda, Jepang, kembali ke Belanda hingga menjadi hak pemerintah Indonesia. Balai Besar Tekstil mengalami perkembangan tak hanya dari arah kebijakan, melainkan juga perkembangan teknologi. Nama Balai Besar Tekstil diperoleh setelah Institut Teknologi Tekstil menjadi dua lembaga, yakni Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil atau BBPPIT dan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil atau STTT. Dan kini Balai Besar Tekstil berada di bawah Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri atau BSKJI yang bernaung pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Selama perjalanannya hingga 100 tahun, Balai Besar Tekstil selalu mengambil peran penting dalam penelitian dan pengembangan industri tekstil di tanah air. Perjalanan Balai Besar Tekstil sudah mencapai 100 tahun. 1 abad bukanlah waktu yang sangat singkat untuk berkontribusi kepada negeri. Bagaimana sepak terjangnya? Nah, pagi ini saya berkesempatan langsung untuk berbicara dengan Kepala Balai Besar Tekstil, Bapak Cahyadi. Selamat pagi Bapak Cahyadi. Boleh dibuka maskernya Bapak? Halo Mbak Gita. Ya. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Menyongsong 100 tahun ya Pak ya. Betul. Nah, sebelum kita berbicara mengenai sepak terjang Bapak, saya pengen mengobrol terlebih dahulu mengenai sejarahnya. Karena kalau saya lihat di sini banyak sekali mesin-mesin yang mungkin usianya sudah tua dan sangat tua begitu Pak. Ya, betul. Jadi Balai Besar Tekstil pada awalnya bernama Tekstil Inrichting Bandung yang didirikan oleh saat itu 1922 oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi saat itu tekstil juga merupakan salah satu industri strategis karena menjadi salah satu kebutuhan primer saat itu. Selain pangan dan papan ya, jadi sandang, pangan dan papan. Di pemerintah Hindia Belanda bagaimana berpikir membuat terobosan meningkatkan produktivitas industri tekstil saat itu. Dan saat itulah melalui inisiatif para asosiasi pengusaha saat itu dan didukung oleh pemerintah Hindia Belanda, akhirnya didirikanlah Tekstil Inrichting Bandung 1922 sebagai pusat pengembangan industri tekstil saat itu, baik teknologinya maupun sumber daya manusianya. Industri tekstil di Indonesia saat itu sudah ada, namun dari sisi teknologi, dari sisi produktivitas masih sangat kurang. Karena saat itu juga terjadi juga lonjakan penduduk ya. Jadi dibutuhkan produktivitas industri tekstil saat itu. Jadi berawal dari teknologi yang sangat sederhana. Dulu kita mengenal alat tenun gedogan. Itu sangat-sangat sederhana ya. Kemudian pemerintah Belanda di tahun 1922 mencoba bagaimana membuat industri tekstil saat itu meningkatkan produktivitasnya. Dan pada tahun 1922 dengan TIB, Tekstil Inrichting Bandung, akhirnya membuat suatu alat yang dinamakan alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin TIB atau dikenal juga alat tenun bukan mesin Del Nord. Karena saat itu pimpinan yang pertama di Tekstil Inrichting Bandung bernama Sir Del Nord. Jadi sesuai dengan nama pimpinan saat itu yang pertama. Akhirnya produksi
industri TPD saat itu berkembang lebih pesat dibandingkan menggunakan alat gedogan yang sangat-sangat sederhana. Walaupun sampai dengan saat ini alat tenun gedogan itu masih tetap ada. Nah Bapak, yang menarik adalah ketika Balai Besar Tekstil ini dipegang oleh Belanda, tapi kan setelah itu kita sempat merasakan yang namanya kependudukan Jepang. Bagaimana kondisi dari cikal bakal Balai Besar Tekstil ini sendiri, Pak? Baik, cikal bakal Balai Besar Tekstil ya sampai dengan dari awal kemudian sampai dengan saat ini tentunya tidak terlepas dari perjalanan perjuangan kemerdekaan sampai dengan perjuangan pengisian dan pembangunan Indonesia seutuhnya. Jadi tahun 1922 kemudian saat itu bernama Tekstil Inrichting Bandung, kemudian datang Perang Dunia Kedua, kemudian kita dikuasai Jepang. Tentunya Jepang juga mempunyai kebijakan yang berbeda, kemudian merubah menjadi Orimono Shikenzo, dan di situ semua yang berfokus tadinya pengembangan permesinan, pengembangan produktivitas, saat itu Jepang lebih berfokus bagaimana memperkuat bahan baku tekstil dari dalam negeri. Nah, berarti kalau Belanda itu lebih ke pengembangan mesinnya, kemudian Jepang lebih ke bahan bakunya, begitu Pak? Jepang lebih bahan bakunya saat itu. Ya, di dalamnya bagaimana sebetulnya menciptakan serat-serat lain selain kapas ya. Namun kapas juga karena saat itu menjadi bahan baku utama, jadi dilakukan juga bagaimana inovasi-inovasi untuk pengembangan serat kapas dan juga serat-serat alam lainnya. Ya, jadi Jepang saat itu fokus bagaimana mencari sumber bahan baku serat alam untuk karung saat itu, karena Jepang butuh karung goni untuk perang, kebutuhan perang. Jadi saat itu goni dijadikan karung untuk benteng-benteng pertahanan. Nah, kita sering juga dengar tuh Pak, cerita nenek moyang kita atau nenek-nenek kita kalau katanya mereka dulunya itu pakai karung goni untuk baju. Ini sebenarnya apa hubungannya dengan BBT, Pak? Industri difokuskan bagaimana menciptakan, menghasilkan karung goni. Sampai bahan sandangnya sendiri berkurang dan kita akhirnya pakai baju dari kain goni. Ya, oke, berarti pas dipegang sama Jepang nih ada krisis juga nih? Ada juga. Lalu kemudian masuk ke Indonesia? Masuk akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945. Tentunya di situ sudah mulai kita bangsa Indonesia mewarnai tekstil dalam negerinya. Dan sampai sampai tahun 1949 itu kan masih terjadi pergerakan kemerdekaan ya, masih ada perang agresi dan sebagainya. Yang tadinya dikuasai Jepang, Balai Besar Tekstil saat itu kembali dikuasai oleh Belanda. Karena memang sampai dengan tahun 1949 itu masa peralihan masih dikuasai oleh pemerintah Belanda, bukan pemerintah tapi dikuasai lagi oleh Belanda dan dikepalai oleh ex-Swiss namanya saat itu. Saat itu kembali lagi menjadi Tekstil Inrichting and Batik Profstation. Yang saat itu kalau di bahasa Indonesiakan menjadi Balai Penerangan Pertenunan dan Pembatikan gitu. Sampai dengan tahun 1949, Mbak. Kemudian juga akhirnya setelah 49 kita kan Indonesia itu secara de facto dan de jure berdasarkan konferensi meja bundar ya waktu itu baru resmi merdeka seutuhnya secara de facto dan de jure. Setelah itu baru berubah kembali menjadi Balai Penyelidikan Tekstil ya, sampai dengan tahun 1961. Kemudian 61 kita berubah lagi menjadi Balai Penelitian Tekstil sampai dengan 1966. Nah baru 1966 ini kita menjadi Balai Besar Tekstil menjadi Institut Teknologi Tekstil. Nah, di mana fungsi pendidikan semakin besar selain fungsi layanan dan litbang bagi industrinya. Oke, perjalanan panjang berarti ya Pak ya sejarahnya. Saya sampai belum sempat mempertanyakan tentang perkembangan teknologinya. Tapi jangan jawab dulu, nanti kita akan simak bersama-sama setelah pesan-pesan berikut ini.